Kalau enggak keberatan, Nesa temenin saya. Sorry ya Nesa. Oke. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Thank you ya kakak saya yang baik, sahabat saya, Pastor Aswin dengan Pak Roni juga, ada Bu Monik yang mengizinkan dan memberi saya kepercayaan untuk saya ada di sini. Tapi saya tahu semua ini datang dari Tuhan. Bayangkan, saya setiap kali susun jadwal dari misalnya tahun lalu ya, saya selalu sama istri saya tumpang tangan di agenda di mana kita udah tulis jadwal ya untuk next. Saya selalu berkata begini, ini doa saya, batalkan semua yang bukan dari Tuhan dengan segala cara. Bikin apa saja supaya yang Tuhan tidak berkenan itu enggak terjadi. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Jadi apa saja? Ya, dengan cara apa saja. Pokoknya yang Tuhan nggak mau saya ada, ya dibatalkan. Ya, jadi itu doa saya dari dulu. Jadi kalau hari ini bisa ada, saya tahu ini bukan kekuatan manusia, ini bukan kekuatan dan kebisaan saya. Karena saya setiap kali ketemu mimbar bergetar loh, dan saya rasa nggak mampu apa-apa. Makanya dari tadi coba berpikir mau sharing apa ini, padahal persiapan sudah saya lakukan. Nah hari ini izinkan saya Bapak Ibu ya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya ingin mengajak kita ya berpikir beberapa hal ke depan. Karena begini, saya ingin mengajar saudara tentang perspektif kehidupan, sudut pandang. Ya. Nah sudut pandang kita itu akan menentukan cara, nilai, kemudian apa? Tujuan hidup kita. Karena apa yang kita lihat itu sebetulnya menentukan apakah kita kuat atau tidak. Di Alkitab seringkali, misalnya di kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu membaca kan seringkali ada kata lihatlah, perhatikanlah, behold, look. Nah itu kata-kata lihatlah, perhatikanlah, itu bukan hanya sekedar fisik. Tapi ini bicara tentang mentalitas. Ya rohani itu mentalitas sebetulnya. Ya, jadi cara berpikir, kemudian batinnya kita. Ya, so kenapa orang depresi dan stres? Ya kan, orang takut, orang depresi, orang stres. Ya, itu kan karena begini, yang kita lihat itu jauh melebihi kekuatan kita. Ya kan, orang terintimidasi kan begitu, misalnya lihat kebutuhan itu jauh lebih daripada kekuatan kita. Lihat persoalan jauh lebih daripada kekuatan kita, koneksi kita, kan bisa jadi stres. Yalah jujur lah. Ya, bahkan bayangkan seorang presiden tanpa tedeng aling-aling loh. Pak Jokowi berkata 2023 itu berat, gelap katanya. Bu Sri Mulyani juga berkata ini krisis luar biasa, inflasi, suku bunga naik di mana-mana, semua negara menaikkan suku bunga. Ya, harga-harga kebutuhan sekarang naik begitu luar biasa. Ini realita yang kita lihat secara mata kita. Nah, orang berani itu kan bukan berarti tidak punya rasa takut. Ya, ada rasa takut yang normal Bapak Ibu, rasa takut yang normal. Misalnya, saudara ada di satu tempat, ya event itu lagi ada kebaktian, kalau tempat itu terbakar. Nah, saya misalnya satu kali, saya ada di satu tempat itu tiba-tiba konslet. Ya saya lari, walaupun nanti saya doa tengking-tengking saya lari, karena itu bahaya kan. Ya kan, oh Pak, tapi kan kita ngandelin Tuhan. Oh iya, tapi kalau kita sudah tahu terbakar ya kita lari, untuk kemudian ruangan itu coba ditanganin kan. Nah itu takut normal. Ketakutan normal itu bagus supaya kita tetap punya logika yang kuat. Nah, itu takut yang normal, nggak masalah. Tapi begini, ada yang takut yang disebut dengan takut tidak normal. Takut tidak normal. Misalnya ketakutan masa depan gimana, ketakutan yang kemudian karena trauma-trauma masa lalu. Kan ada beberapa orang yang takut di tempat gelap misalnya, karena ada trauma dengan masa lalu di tempat gelap misalnya. Saya punya teman ada takut kalau atap, dia kalau nginep di hotel, kalau atapnya nggak tinggi, dia pasti nggak mau, karena sesak nafasnya. Dan waktu saya kemudian konseling ngobrol, oh ternyata dia punya pengalaman masa lalu, di mana dia satu kali itu nggak tahu dikerjain temennya, dibekap di tempat yang kemudian sangat sempit. Nah, saya bilang kamu mesti harus dilepaskan dari sisi ini. Nah, didoakan, kemudian mulailah belajar untuk menerima semua hal. Ya, kan ada ketakutan yang tidak normal lah Bapak Ibu. Nah, orang pemberani itu sadar memang ada ketakutan, tapi dia lebih sadar ada kekuatan yang lebih besar daripada ketakutannya. Nah, itu keberanian. Ya, saya ulangi lagi. 2 Timotius 1 ayat 7 kan berkata bahwa Tuhan tidak memberi pada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
terjemahnya Indonesia adalah ketertiban. Tapi dalam bahasa Inggris muncul kata sound mind. Sound mind itu adalah pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Itu sudut pandang mentalitas itu. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, berarti ada boldness spirit, roh keberanian. Nah, keberanian itu bukan kemudian kita tidak punya rasa takut normal. Rasa takut normal biasa seperti tadi saya katakan. Ada di ruangannya terbakar, ya kita lari. Ya sambil tengking, sambil doa bahasa roh nggak apa-apa, tapi tetap lari. Misalnya kita dibawa ke lantai paling tinggi, kemudian disuruh jalan di pinggirannya, di mana itu sudah nggak ada penghalang, ya takut lah pasti. Itu takut normal, itu takut yang biasa. Tapi begini, orang berani itu adalah orang yang tahu ada ketakutan, tapi dia lebih sadar bahwa ada kekuatan yang bisa mengatasi semua ketakutan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kekuatan itu Tuhan itu. Nah, makanya kita mesti punya perspektif yang kuat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sebuah peristiwa begini. Ada om dan keponakan ribut para gembalanya. Ya, pasti Bapak Ibu mungkin mudah menebak. Orang ini namanya Abram dan Lot. Dua-duanya kaya. Lot jadi kaya karena memang yaitu kalau orang karismatik ngomong kecipratan berkatnya Abraham. Kan Lot ikut Abraham omnya. Abraham diberkati. Ya makanya kita ini kalau ngumpul dengan orang-orang yang diurapi Tuhan memang berbeda Bapak Ibu. Saya nggak kultuskan orang ya Bapak Ibu. Pengurapannya itu bukan orangnya. Siapapun orangnya yang penting diurapi. Ya coba semua orang yang diurapi itu impact hidupnya begitu itu. Saya nggak kultuskan orang loh sekali lagi ya, Bapak Ibu jangan salah sangka ya. Tapi memang pengurapan itu membawa dampak. Nah kalau saya ngomong diberkati bukan hanya sekedar materi, hikmatnya dia kemudian dapat. Saya kan punya mentor-mentor yang diurapi. Makanya begitu saya dekat sama dia, hikmat saya dapat. Kemudian apalagi teladan karakter saya miliki dalam kehidupan, itu kecipratan saya. Nah itu tuh ya. Jadi bukan hanya sekedar materi, materi pastilah orang yang diurapi tidak mungkin sampai jadi terlunta-lunta jadi pengemis, nggak mungkin. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, Lot itu kecipratan ya. Maaf ya kalau secara teologi agak salah ya, jangan saya kemudian disalahkan. Saat ini Pak Rui, ini bahasa saya saja ya, bahasa saya. Jadi Lot itu kemudian kena berkat juga, dia sama-sama Abram. Dua-duanya hartanya makin bertambah, dombanya, kemudian budaknya, emasnya dan sebagainya. Sampai ribut di lapangan rebutan lahan untuk rumput dan kemudian untuk memberi makan domba dan peliharaan yang lain. Jadi Abram ngomong begini sama Lot, Lot gak baik kita kerabat ribut begini, silakan begini saja. Kita putuskan yuk kalau kamu ke kanan saya ke kiri, kalau kamu ke depan saya ke belakang. Asik ya, punya om begini ini paling asik itu. Legowo, hatinya besar. Kita ini kalau ketemu orang-orang yang legowo hatinya besar, itu paling enak sudah. Oh iya, itu paling enak sudah. Ya, rasa aman kita itu jadi kuat gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau ketemu pemimpin misalnya, ya begitu orang naik kemudian dia ketakutan, dia pukul orangnya supaya nggak melebihi dia, itu paling susah itu. Ya, makanya saya dalam hidup mau jadi bapak. Ya, bapak itu cirinya begini, selalu pengen lihat anaknya lebih sukses daripada dirinya. Itu kan bapak. Ya kan? Coba. Saya yakin Bapak Ibu kan punya anak, yang punya anak ya. Pasti kan kita pengen anak kita jauh lebih hebat daripada kita kan. Ya dong jelas lah, itu hati Bapak. Makanya Bapak itu pemimpin belum tentu Bapak. Ada pemimpin yang belum tentu punya hati luas begitu. Takut orang lain lebih hebat dari dia, takut orang lebih terkenal dari dia. Nah saya tidak mau punya hati seperti itu. Ya, saya mau punya hati yang legowo. Nah Abram ini legowo. Orang itu kalau hatinya legowo, kapasitasnya luas. Nah kalau kapasitasnya luas, kemampuan menerimanya pasti besar. Sorry ya, jangan minta yang besar kalau kapasitas kita kecil, meledak Bapak Ibu. Kayak saya ya, kayak saya. Saya ini punya ukuran baju merek, maksudnya bukan merek, ukuran tertentu, nomor tertentu. Saya tidak memberitahu walaupun Natal sudah dekat. Enggak lah, saya tidak minta baju lagi ya. Nah, mesti begini, saya punya ukuran tertentu. Pastor Aswin punya ukuran tertentu. Pak Roni punya ukuran tertentu. Tapi selama saya kenal Pak Roni agak nambah kayaknya ukurannya. Kayaknya sih, tapi nggak tahu atau beliau tetap stabil. Nah, mesti begini, kita punya ukuran tertentu. Kalau terlalu kecil, ya robek. Nanti jadi Hulk, kayak manusia hijau ya. Tapi kalau kebesaran tidak proporsional. Walaupun model sekarang besar-besar, tapi saya nggak suka. Kayaknya gombor-gombor begitu. Gombor itu bahasa Jerman kan itu ya.
Maksudnya terlalu gede kan nggak enak dipandang, itu nggak good looking begitu. Nah, orang misalnya ini Geraha Betani Nginden ini kapasitasnya sekian puluh ribu misalnya. Ya kapasitasnya ini. Ya kan, kalau dimasukin misalnya hanya 100 orang, ya nggak proporsional. Tapi kalau dimasukin misalnya 100.000 orang nggak muat ya Pak Aswin ya. 100.000 orang nggak muat, rebutan nafas. Saya yakin yang gemuk-gemuk pasti menang. Karena nyedotnya banyak, yang kurus-kurus kalah. Ya kan? Nah, itu yang namanya hukum kapasitas. Kemampuan kita menerima tergantung dari kapasitas yang kita miliki. Lah kalau kapasitasnya kecil, maunya gede, ya pecah Pak. Kita ini kadang-kala suka bikin Tuhan susah. Iya dong, kita maunya besar-besar. Sementara hati kita kecil, sempit, gak bisa. Tuhan gak mau. Dia tahu nanti hancur orangnya. Satu kali loh, saya lagi makan es krim, cake es krim, ada roomnya. Wah ini enak banget. Sampai dibawa kemana-mana termasuk ke Nusa Kambangan. Bayangkan. Jadi orang-orang yang di Nusa Kambangan itu pesan dari orang ini. Ya enak, memang enak. Enak, dibawa helikopter di mana-mana. Cake es krim namanya. Ya tapi jangan kebanyakan. Karena itu fat itu. Wah tapi enak, asli enak. Ya saya lagi makan. Sedikit aja. Saya lagi makan begitu. Tiba-tiba anak saya usia waktu itu mungkin 4 tahun kali. 4 atau 5 tahun. Dia sodorin saya itu. Mangkok begitu mau. Dia berkata, "Pap bagi dong Pap, masa makan sendiri." Nah prinsipnya dia tidak batuk pilek. Prinsipnya itu kan, tidak batuk pilek gak apa-apa. Saya kasih ke dia. Lebih banyak lah wong dia anak saya. Tapi begitu saya lihat mangkoknya, saya kaget. Ada beberapa semut di dalam mangkok itu. Ya, saya nggak tahu dia mungkin ngambilnya salah atau apa. Ya belum dicuci. Nah saya bilang sama dia, saya suruh dia kerja. Prinsip, sayang kamu ke wastafel. Tolong kamu cuci. Saya suruh latihan untuk kerja. Oh ya cuci. Nanti datang lagi ke papa, lap pakai tisu. Betul dia cuci, semangat. Karena ada reward es krim. Siapa sih anak kecil nggak suka es krim? Begitu dia datang ke saya bagi. Sembari saya bagi, saya nangis. Air mata saya meleleh, saya dilawat Tuhan. Tapi dasar anak saya kan selengeannya kayak saya. Dia berkata begini, "Papa baru es krim sudah nangis, belum warisan loh." Belum warisan, baru es krim sudah nangis. Saya ngomong sama dia, "Sayang, Papa itu nangis di jamaah Tuhan." Tahu nggak? Tuhan ngomong begini di hati saya. Mana ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya? Gak ada. Loh, kita mati-matian kerja buat siapa? Yalah. Asal memang itu tadi yang saya bilang. Kalau kita tahu ini hati kita lain Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau hatinya legowo, belas kasihnya kuat. Sorry ya, gereja itu sekarang kehilangan mujizat bukan karena kehilangan kuasa. Kehilangan belas kasihan. Belas kasihan itu kan begini, perasaan Allah yang ada di hatinya. Orang itu kalau nggak punya belas kasihan seperti mobil yang nggak punya itu bahan bakar. Mobilnya boleh bagus-bagus, tapi nggak bisa kemana-mana karena tidak ada yang menggerakkan bergerak. Nah yang menggerakkan itu adalah kebesaran hati. Ya, di Tawangmangu itu Bapak Ibu tahu nggak? Ada kuburannya misioneris, suami istri, namanya Mr. and Mrs. De Walker. Saya lagi pengen ke sana karena belum lama ini teman-teman bikin kuburannya jadi bagus, bukan untuk dikultuskan. Karena selama ini kurang diurus sampai tumbuh alang-alang, ilalang begitu. Siapa orang ini? Dari New Zealand. Sementara banyak orang Indonesia pengen pindah ke New Zealand. View-nya kan enak. Kalau Bapak Ibu pernah ke New Zealand, saya belum pernah, cuma lihat di postcard. Ya, beberapa kali di Australia pengen ke sana belum kesampaian terus. Karena nggak sempat bikin visa segala. Tapi keren kan. Saya yakin Pak Aswin, mungkin Pak Roni, dan mungkin Bapak Ibu semua pernah ke sana. Untuk liburan paling enak itu. View-nya bagus. Film Lord of the Ring kan kayaknya dibikin di sana kan. Dan beberapa film yang lain dibikin di sana. Indah kan pemandangannya, bayangkan. Ya, tapi begini Bapak Ibu, bayangkan orang pengen pada ke sana. Teman saya ada yang mau pindah ke sana, tapi ditolak visanya. Sementara ini orang pergi ke banyak pedalaman di Indonesia. Untuk kemudian mengajar banyak orang. Dan misionaris itu yang punya kebesaran hati. Bapak Ibu pikir para sending dulu itu hanya sekedar memberitakan Injil? Selalu para sending dulu ya, kalau istilah sending utusan.
Itu tahu, hatinya luas Bapak Ibu. Sudut pandangnya lain, betul. Bapak Ibu tahu, yang didirikan para sending apa? Selalu dua. Mereka tidak langsung bikin gedung gereja, mereka selalu bikinnya dua. Either rumah sakit atau sekolah. Dan itu langsung berdampak ke masyarakat. Setelah itu ada kebaktian, oke. Ya, dulu kan para sending begitu tuh. Misionaris dari Belanda, dari mana. Kalau Bapak Ibu yang sudah senior-senior di atas saya, ya pasti tahu itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, mereka itu tetap mau meninggalnya di Indonesia. Bahkan istrinya meninggal di New Zealand. Udah kasih wasiat, saya harus dikubur di Indonesia bersama suami saya. Karena ini negeri yang kami cintai. Ya, dan hasil mereka luar biasa. Iman bertumbuh. Mengapa banyak orang yang kemudian berani sekolahkan anaknya ke luar negeri, ke kota-kota? Karena Injil begitu diberitakan itu selalu memberi harapan. Dan itu membuat mata orang terbuka, sudut pandangnya yang lain. Saya berani sekolahkan anak saya keluar, ya karena saya punya iman. Iman itu yang nularin siapa? Papa saya. Papa saya dari mana? Para misionaris yang datang, yang memberitakan kabar baik. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Dan itu dinantikan. Good news, euangelion. Ini tidak ngomong agama, tapi ini talking about our life. Ini bicara kehidupan kita, di mana raja memerintah. Dan itu memang betul dari orang-orang yang sudut pandangnya luas, yang hatinya luas. Makanya dipercaya perkara besar oleh Tuhan. Saya mau banget hidup dipercaya Tuhan. Kalau dipercaya manusia ya pastilah orang dipercaya Tuhan pasti dipercaya manusia. Saya ulangi, orang kalau dipercaya Tuhan pasti dipercaya manusia. Tapi orang dipercaya manusia belum tentu dipercaya Tuhan. Karena bisa saja kan pakai apa begitu, uang, pakai trik-trik tertentu. Tapi kalau dipercaya Tuhan, lain. Ya, nah oke, saya tidak mau kemana-mana. Bapak Ibu kita coba lihat ya, ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal 13. Multimedia boleh tampilkan ya, saya baca di. Sudut pandang ini penting Bapak Ibu, karena akan mempengaruhi semua hal. Ini ke depan nggak gampang, saya tidak nakut-nakuti ya Bapak Ibu, tapi nggak gampang. Ya kita tahu ya semua sekarang udah luar biasa, kawasan gak ada yang aman. Saya kemarin ketemu beberapa keluarga yang semua lulusan Amerika, anak-anaknya sekarang di Amerika. Tahu gak dia ngomong begini, Amerika beda ya sekarang Pak Rubin. Saya tanya bedanya apa, wong saya gak pernah tinggal di Amerika. Ya beberapa kali dalam anugerah Tuhan ke Amerika. Wah lain Pak Rubin sekarang. Ya kejahatan meningkat, rasisme meningkat. Ya konflik di mana-mana. Tahu gak Bapak Ibu? Orang yang terbunuh di Amerika itu jauh lebih banyak daripada tentara Amerika yang perang di luar negeri akibat gun senjata. Ya, oh ya, coba. Ngeri kan? Jadi tentara yang perang ke Teluk kemana-kemana itu memang banyak korbannya, tapi lebih banyak yang mati di dalam negeri akibat tembak-tembakan. Sekolah ditembaki, orang kemudian nembakin orang. Ya, itu jauh lebih banyak. Dan memang sekarang saya enggak ngomong apa ya. Enggak gampang. Keamanan juga enggak mudah. Mungkin punya pengalaman beberapa ya, mobil dipecah, kacanya diambil tasnya. Itu teman-teman saya sendiri bayangkan. Tahu yang lucu lagi teman saya penjual bir, namanya Bali High itu Andreas teman baik saya. Kan dia lama sekolah di California. Pengen tunjukin anaknya bahwa dulu dia sekolah di sini aman semua. Begitu lagi makan mobilnya udah pecah kacanya. Dia tidak bisa ngomong apapun sama anaknya. Sekarang anaknya malah minta sekolahnya di Israel. Jadi anaknya sekarang sekolah di Yerusalem, bayangkan. Enggak, maksud saya enggak cuma di Amerika, di mana-mana, bayangkan. Semuanya tiba-tiba terjadi perubahan luar biasa. Tapi enggak usah takut, yang penting sudut pandang kita kuat. Nah kita belajar dari orang ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia melihat dengan matanya, pandangan jasmani, kelihatannya lembah Yordan hijau royo-royo, subur, loh jinawi, gemaripah. Itu kalau bahasa Jawa kan. Gemaripah, loh jinawi, subur, hijau royo-royo, bayangkan. Itu menurut pandangan manusia. Ayat berikutnya, next ya. Mungkin saya sampai ayat yang ke-15 kali. Dari ayat-ayat ini saya akan sampaikan beberapa hal ya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram, waktu itu namanya Abram dan Lot. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Nah ini kuncinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham.
kuncinya ini. Nanti saya jelaskan ya. Dengan kemampuan saya yang terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu begini, waktu Lot memilih semua yang terbaik, kan berarti pilihannya Abraham sudah sempit. Tapi orang legowo itu memang lain hatinya. Coba, waktu Lot memilih semua materi fisik, tanah yang subur secara manusia, kan pilihannya Abraham terbatas. Orang berkata, Pak Rubin, kita ini tidak punya fasilitas, sementara yang modalnya gede-gede, wah kemana-mana Pak, investasi ambil ini, wah kita ini terjepit Pak, kita tidak punya modal, koneksi nggak ada, bayangkan, coba sama RT saja kita nggak bisa berkoneksi Pak, coba bayangkan. Ya, gak apa-apa. Wih Pak, itu Pak yang duitnya banyak-banyak Pak, invest mana-mana, wah semua dikuasai. Udah tenang saja, gak usah kecil hati. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk berapa lama? Selama-lamanya. Saya berani jamin ini pandangan rohani. Karena ayat 16, ini perkara rohani. Ini nubuatan, ini imajinasi. Tahu Bapak Ibu, nubuatan itu kan imajinasi. Nubuatan itu begini, mimpinya Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Seperti Abraham disuruh lihat bintang di langit, keturunanmu seperti itu. Itu imajinasi, itu melebihi LED Bapak Ibu. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Setelah itu Abraham kemudian mengerjakan yang Tuhan mau. Saya sampai ayat yang ke-16 saja. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kenapa sudut pandang penting? Karena itu tadi, terintimidasi atau tidak itu tergantung dari apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat itu tergantung dari semua prinsip nilai apa yang ada di dalam hidup kita. Ya kan? Makanya kenapa perlu perenungan firman. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan sebagainya. Dia akan subur, apa saja dibuatnya berhasil. Jadi betul Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, di seluruh aspek hidup kita, basic apa, dasar apa yang ada di dalam hidup kita, itu akan menentukan sudut pandang. Ya, oh ya, saya tuh sekarang kalau lihat kehidupan udah beda. Ya, iyalah, gak mau iri sama orang, keep it simple saja. Tadi kita ngobrol, ya sederhana saja. Ya, belajar untuk tidak apalah, ya melihat kehidupan, ya buat saya uang perlu, tapi kan uang cuma alat, uang bukan tujuan. Uang itu bukan tuan saya, uang hamba saya. Makanya tiap pagi saya ngomong sama dompet saya, ya agak kurang waras sih. Saya ngomong, kamu jangan kurang ajar sama saya ya. Kalau kamu kurang ajar, ya nggak main-main loh. Enggak, sebab saya ketika salah sudut pandang soal duit, dia ngancurin saya dalam semua sisi. Ya, nah, itu kan tergantung dari sudut pandang, itu tergantung dari prinsip dasar apa yang kemudian begini menguasai hidup kita. Makanya kenapa orang iri terus sama orang? Ya karena itu. Terbelenggu terus masa lalu, kasihan ya. Ada orang yang terpenjara terus masa lalu. Kasihan kan? Ya, hidup sudah berjalan tapi terpenjara terus, terpenjara kepahitan, terpenjara apa, sudah jangan Bapak Ibu. Ya, Yesaya pasal 43 berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu lah, lupakan semua yang purbakala. Lihat, behold, perhatikan, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan berjanji begini, dia sedang membuat jalan di padang gurun. Yang setuju katakan amin. Dia sedang memancarkan air dari batu-batu, bayangkan, untuk menopang hidup kita. Nah, saya akan tarik beberapa prinsip tentang perspektif kita. Yang pertama begini, memang gak bisa ditawar-tawar. Manusia rohani kita itu harus kuat Bapak Ibu. Gak boleh enggak. Ya, tadi di ayat 16 saya gak usah membaca. Keturunanmu itu akan seperti debu tanah. Lihatlah ya, aku akan menjadikan, ini kan mata rohani. Ya, siapa yang bisa menghitung debu tanah? Komputer gak bisa hitung debu tanah. Gak ada yang bisa hitung debu tanah. Terlalu besar, terlalu luar biasa. Makanya betul kalau orang punya sudut pandang rohani yang kuat,
Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, dekat sama Tuhan. Melekat sama Roh Kudus itu tidak bisa ditawar-tawar. Roh Kudus itu tak terbatas. Kata roh kan berasal dari kata ruah, pneuma, wind, angin. Ya kan? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3, kalau nggak salah ayat yang ke-17 atau 16. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh itu adalah, itu tadi yang saya katakan. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan negara sehebat Amerika tidak bisa kalahkan badai. Terakhir Amerika dihantam badai lagi kan. Ya memang kalau bulan-bulan begini biasanya badai itu kan karena siklus alam ya. Katrina lah, badai apalah, bayangkan. Negara punya nuklir loh. Tidak bisa kalahkan badai. Karena memang angin itu tidak bisa dibatasi. Makanya ada orang berkata, Pak Rubin, gereja itu bentuknya seperti apa? Saya beritahu, bentuknya bisa apa saja. Yang penting itu dampaknya. Loh, saya ketemu jaringan misi. Saya nggak tahu Pak Aswin kenal orang ini atau tidak, Pak Roni. Namanya Ben Wong, Pastor Ben Wong dari Hong Kong. Itu ngirim utusan misi ribuan ke seluruh dunia sampai sekarang. Modelnya kayak Jackie Chan orangnya. Memang jagoan kungfu dan bisa sulap. Nah, salah satu jaringannya dia itu ada namanya gereja di airport. Gereja di airport. Bayangkan. Jadi mereka ngumpul itu tengah malam. Karena ini orang-orang yang kerja di airport. Karena airport 24 jam. Ya kan? 24 hour. Bayangkan. Jadi mereka ngumpul tengah malam untuk bersekutu. Dan Tuhan melawat mereka. Dan banyak yang belum percaya, akhirnya percaya lewat hidup mereka. Ya, maksud saya begini, gereja itu bentuknya ya terserah. Kan kalau Bapak Ibu lihat ya, maksudnya begini, angin itu, saya nggak ngomong pengajarannya sembarangan loh, enggak loh. Saya nggak ngomong itu. Nah, kalau itu sesat, nggak boleh. Ngomong pengajaran yang di luar Yesus, nggak boleh. Itu nggak bisa dikompromikan. Maksud saya begini, mau bentuk apa? Geraha Betani ini bentuknya, ini bentuk apa ya Pak? Bulat begitu ya? Ya, bulat kan. Ada, saya lihat di satu tempat gereja itu bentuknya letter L karena tanahnya memang letter L begitu. Makanya pengkhotbahnya di sudut di tengah-tengah. Ya, ada yang persegi, udah terserah mau bentuk apa saja di persekutuan kita. Yang penting dampaknya. Angin itu tidak pernah kecanduan bentuk. Dibentuk apa saja manusia dia bisa masuk. Bahkan Bapak Ibu yang luar biasa, angin itu kita bisa rasakan. Tapi kan kita nggak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Makanya hati-hati yang buang angin. Ya kan? Diprediksi kanan baunya ternyata kiri. Angin itu tidak bisa diprediksi. Nah roh Tuhan itu begitu. Bayangkan kalau hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Sudut pandang kita tidak terbatas. Oke, saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu nggak pertempuran Daud dengan Goliat? Itu pertempuran menurut saya luar biasa. Daud itu selesaikan pertempuran itu. Menurut saya ini nggak ada 10 menit. Ya kan? Goliat lagi ngoceh-ngoceh, anjing ke aku. Bayangkan orang gede begitu, kalau pikirannya kecil selalu menyamakan dirinya dengan kenajisan. Makanya yang kita katakan itu menentukan siapa kita. Hati-hati dengan ucapan ya. Ya. Saya kalau orang lihat orang suka nyinyir terus, cynical terus, komplain terus, marah terus, ngomongnya negatif terus. Ya sudah, berarti memang perspektifnya nggak kuat, sudut pandangnya nggak kuat. Ya kan? Saya nggak mau begitu. Seberat apapun tadi lagu terakhir itu, lagunya siapa tuh? Keren itu. Sekalipun aku di lembah kekelaman yang paling gelap, I will sing, I will praise the Lord. Bayangkan. Wow. Itu orang-orang punya harapan. Bapak Ibu tahu nggak, harapan itu begini gelap banget, tapi ada setitik terang yang kita lihat. Nah itu harapan. Nah itu Tuhan. Makanya hati-hati cara ngomong. Saya mau tiap hari saya puji orang di sekitar saya dengan kata-kata yang membangun. Ya kata-kata yang membangun. Jangan kata-katanya ngomel terus, marah terus. Itu kan menandakan bahwa kita ini tidak kuat di dalam. Makanya saya gak ngukur orang dari perlentenya di luar. Ya, tapi kuat gak dalam sudut pandang menghadapi semua realita hidup yang tidak gampang. Pak Rubin ini ya pendeta enak. Siapa bilang? Saya sama. Saya digoda Bapak Ibu. Saya kadang-kadang muncul sifat-sifat licik. Saya kadang-kadang pengen shortcut. Saya kadang-kadang menggunakan cara-cara manusia saya. Saya kadang-kadang pengen begini, marah dengan semua hal. Kadang saya banting sesuatu karena saya tidak puas sebab apa yang saya harapkan tidak terjadi. Kadang-kadang begitulah. Ya, saya lagi jalan-jalan pagi, lagi dengerin
Teman bicara saya ketawa, ngakak begitu sampai kiri kanan liatin saya. Ya, tapi saya karena kepake earphone, tahu nggak? Ada suami ngomel terus. Istrinya itu kan pengen nyenengin dia dimasakin, ngomel terus. Pokoknya nggak pernah puji istrinya. Ya bapak-bapak tolong, kalau istri masakin kita puji. Ibu-ibu juga tolong, puji suami kita kalau pulang dari kantor. Dia berjuang gak gampang juga. Udah saling memuji di rumah itu paling enak udah. Gak ada orang sempurna. Jadi satu kali, ini suaminya dimasakin istrinya. Marah suaminya. Ya, masakanmu itu keasinan hari ini. Asin banget. Kamu mau aku supaya darah tinggi ya? Supaya aku cepat stroke dan mati kamu kawin lagi ya? Coba. Ya, hari berikutnya dimasakin, garamnya dikurangin, kan tadinya keasinan, garamnya dikurangin, tau nggak marah lagi, kurang asin ini masakan, nggak ada rasa, kurang ini, kamu pengen bikin aku stres, nggak suka makan ya, supaya aku cepat mati kamu kawin lagi ya, ujungnya selalu begitu. Satu kali pendetanya ngomong, Pak jangan begitu, ya kan? Bapak itu pikirannya dikuasai apa? Ngomong kata-kata yang membangun. Jangan rumah itu penuh dengan kata-kata begitu. Akhirnya ada seminar keluarga di gereja. Bapak ini ikut dilawat Tuhan. Pulang, dia berjanji besok pagi istri saya masak apa saja, saya akan puji dia. Benar, istrinya sediakan makanan, dia makan. Dia berkata begini, enaknya hari ini masakan istri saya. Enak ini, bikin saya sehat supaya saya panjang umur. Gantian istrinya gak terima, pukul meja 2 begitu. Berhari-hari ngomel terus, asin lah, kurang garam lah, kurang merica lah, kurang bawang putih lah. Hari ini masakannya enak, tahu nggak? Hari ini yang masak Mbak. Kamu pasti selingkuh ini sama Mbak. Nah, saya ketawa. Bapak Ibu enak ketawa rame-rame ya. Saya ketawa sendirian bayangan. Tapi betul kan, kita seringkali ngomel, marah karena begini. Roh kita nggak kuat. Saya harus katakan ya, Bapak Ibu bersyukur di gereja ini. Pembicara semua diurapi Tuhan. Ya, saya kalau lihat Instagramnya Betani, yang bicara siapa. Diurapi. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi sorry ya, semua modul pengajaran apapun, itu kalau nggak disentuh oleh roh Tuhan, hanya teori. Saya ini Bapak Ibu ya, bisa tetap membara begini. Bukan karena saya belajar teologi ataupun baca-baca. Saya masih ingat 84 di Hotel Asida Malang. Saya nangis berjam-jam di lawat Tuhan. Sejak itu kobaran api membara. Saya ketemu siapa Tuhan. Orang kalau enggak mengalami yang saya sebut dengan love, power, and truth encounter dengan Tuhan. Susah. Ini aja hebat. Sudut pandangnya sempit. Selalu reaksinya jelek. Selalu responnya nggak benar. Ya karena itu. Makanya saya berharap hari ini. Yuk ngalami Tuhan. Bahkan saya challenge semua pelayan di sini. Jangan kita melayani orang di lawat Tuhan. Kita sendiri enggak. Saya nggak mau lah. Masa saudara enak saja. Mas Ibu, ya nggak apa-apa. Sudah enak dilawat Tuhan sementara saya enggak. Saya nggak mau. Saya mau dilawat Tuhan. Karena berapa banyak para pelayan. Orang yang dilayani dilawat, hidupnya sendiri dilewat. Gak ngalami Tuhan, kering. Akibatnya berjatuhan, gak kuat. Nah, yuk melekat. Ya, mesti bangun terus kehidupan rohani yang membara. Ya, saya bukan orang yang ngerong-ngerong ya Bapak Ibu. Maksudnya, saya walking in the spirit. Tapi please, berbahasa roh, menyembah, saat teduh. Kuatkan perenungan firman, tenggelam di dalam di situ. Kalau kita tidak ngalami Tuhan, teori boleh hebat, gelar boleh tinggi, semua fasilitas boleh hebat. Kita ini ada dalam pertempuran yang nggak main-main, Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Oknum yang kita hadapi nggak kelihatan. Efesus berkata, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan pemerintah di udara. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang licik, jahat, najisnya luar biasa. Jangan hanya lihat dianya, lihat di belakang dia yang mengendalikan siapa. Ya, kita jangan tertipu dengan hal-hal yang cuma lahiriah. Siapa yang mengendalikan orang itu dari belakang yang tidak kelihatan? Evil. Kita ada dalam pertempuran ini Bapak Ibu.
Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Nah ini dia. Saya akan selesaikan dengan beberapa hal. Bapak Ibu mau punya mata rohani yang kuat? Amin. Oke, Efesus 1 dong. Sebelum saya masuk kedua, mungkin ayat 19 ya. Efesus itu adalah gereja yang pertempurannya ngeri. Karena waktu itu melawan Dewi Diana, Artemis, yang disembah seluruh Asia. Tapi Bapak Ibu kalau baca sejarah, justru gereja Efesus itu mempengaruhi Asia 300 tahun lamanya. Sekarang ada di Turki. Ya, ayat 19 ya. Atau ayat sebelumnya boleh, multimedia berarti ayat yang keberapa itu? 16 dah, sorry ayat 16 ya. Saya mau dari ayat 16, tiba-tiba ayat ini muncul di pikiran saya. Ya, ayat 18 boleh? Ya, ayat 18, benar. Saya tadi bilang ya, pertempuran Daud dan Goliat itu pertempuran di luar logika manusia loh. Goliat itu ditren seumur hidupnya sebagai tentara. Bahkan dia itu adalah senjatanya Filistin. Bukan hanya tentaranya, senjatanya. Begitu rontok, Filistin takluk. Ya, tapi yang terjadi bayangkan, Daud itu cuma pakai itu kan. Pakai ketapel saja kalau bahasa sekarang kan. Lagi ngoceh-ngoceh, marah-marah kayak orang kesurupan. Tiba-tiba batu nancap di dahinya. Biak, jatuh bruk. Langsung dipotong kepalanya. Biak, diangkat. Dan gak ada 10 menit saya yakin. Sudut pandangnya dia. Makanya Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan lembing, tombak, dan persenjataan yang hebat. Aku datangi kamu dengan Tuhan bala tentara surga. Itu kata Jehovah Sabaoth di Alkitab itu muncul hanya beberapa kali. Di perjanjian baru muncul sekali waktu di padang Efrata, waktu Yesus lahir. Segenap tentara Allah bernyanyi di padang Efrata dan berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itu Jehovah Sabaoth, dan setiap kali Tuhan menyatakan namanya selalu ada karakter di balik nama itu. Nah, itu nama peperangan. Ini waktunya Bapak Ibu. Saya berharap ini menjadi kita merenung ya. Nah, Paulus berkata begini, siapa Paulus? Doktor teologi, tapi begitu disentuh Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Dia mesti menyendiri 14 tahun supaya matanya dijernihkan di tanah Arab. Tanah Arab itu sekarang kalau Bapak Ibu ke Petra, wilayah Jordan, karena ada salah satu keajaiban dunia. Nah, makanya Petra itu adalah banyak orang Kristen berbahasa Arab, karena mereka adalah keturunan Ismail yang dilawat Tuhan. Jadi Paulus itu pergi ke sana 14 tahun, 14 years. Dia menyendiri, ambisinya dihajar semuanya. Semua hal-hal yang tidak rohani dihilangkan. Makanya diperkata begini, ini untuk jemaat Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, yang dijadikan terang adalah mata hati, agar kamu mengerti apa Bapak Ibu? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa apa? Kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita kaya, kita diberkati, kita kuat, kita sungguh-sungguh disertai Tuhan. Amin. Tapi kuncinya mata hati perlu diterangi. Bukan cuma beli softline yang bagus, bukan cuma beli kacamata yang bagus. Bolehlah itu. Tapi apakah mata hati kita terang? Orang begini, softline-nya bagus. Orang begini, kacamatanya mahal-mahal. Tapi pertanyaannya, mata hatinya terang enggak? Ada lagu, Nes boleh kasih D, Nes, Delta, D. Ya, saya yakin semua tahu lagu ini. D ya, Nes. Bukan penyanyi sih, jadi mesti nyamakan nada dulu. Apa Aswin lebih jago nyanyi dari sini? Aku bernyanyi bahagia. Nyanyi yuk sama-sama. Memuji Yesus. Sampai kapan? Oh, himne ini pasti tahu semua. Aku bernyanyi bahagia. Katakan, memuji Yesus. Sampai kapan? Oh ya, blessed assurance, jaminan diberkati. Tahu siapa yang ngarang lagu ini? Fanny Crosby,
abad 18. Dari New York, keluarga Puritan yang cinta Tuhan. She was blind seumur hidupnya. Salah operasi, matanya buta. Tapi imagine-nya Bapak Ibu tahu, 8.000 himne dia ciptakan seumur hidupnya. Dari generasi-generasi diberkati. Tidak pernah pergi kemana-mana. Tapi miliatan orang disentuh. Anak saya tahu lagu itu, nanti cucu saya akan tahu lagu itu. Dan salah satu lagu yang hebat adalah Di Jalannya Aku Diiring. Itu biasanya untuk penghiburan orang keperistirahatan terakhir. Matanya buta, tapi hatinya melihat. Makanya saya benar-benar, yuk jangan gelap mata rohani. Karena dunia ini gelap. Saya ulangi ya, gelap ketemu gelap, nabrak. Saya ulangi, dunia ini gelap Bapak. Jangan sampai kita gelap. Mata hati kita harus terang. Ya, orang kalau terang itu kan punya direction. Jalannya tahu arah. Orang kalau terang itu sopan. Kenapa orang gak sopan? Karena gelap. Orang kalau gelap sorry ya, telanjang juga gak malu. Orang kalau gelap sorry ya, main kasar juga gak malu. Karena gelap sekarang ini. Sekarang gelap coba. Gelap. Semua tabrakan, semua porak-poranda, bayangkan. Tapi coba kalau kita hidup dalam terang. Dan itu hanya roh Tuhan. Makanya ayat berikutnya saya gak akan baca. Ya, kita tahu ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Otoritas yang tak terkalahkan. Nah saya tutup dengan yang kedua. Perspektif kita itu hanya bisa didapat kalau Tuhan berfirman. Makanya tadi saya sudah katakan, waktu Lot memilih semua materi yang baik, waktu Lot memilih semua lahan yang subur secara materi, secara fisik, kelihatannya Abraham gak punya pilihan lain. Tapi gak usah takut, kan tadi saya katakan, Pak modal kita terbatas, sementara itu modalnya gede-gede Pak, itu konglomerasi Pak, semuanya luar biasa Pak, mereka invest kemana-mana, mereka apa, udah gak usah takut, gak usah takut. Yang penting Tuhan berfirman. Firman Tuhan tak terbatas, yang setuju katakan amin. Firman adalah pribadi Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi sikap kita terhadap firman itu menunjukkan sikap kita kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaannya pada perkataannya. Itu hanya Allah kita. Saya ulangi lagi. Satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaan pada perkataannya. Itu adalah Allah kita. Makanya orang percaya sama firman, dia percaya sama Tuhan. Orang ketemu firman, pasti ketemu Tuhan. Sikap kita terhadap firman itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Dan sorry, jangan firman di penjara di gedung ini. Maksudnya Pak, kan kita bikin ibadah, kita tabiskan semuanya, tapi begitu keluar, kita tinggalkan firman di sini. Kita tidak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Saya beritahu, semua aktivitas rohani kalau tidak menyentuh kehidupan yang natural, percuma di hadapan Tuhan. Nanti agamawi dan kemunafikan. I repeat again. Semua aktivitas rohani kalau tidak menyentuh semua kehidupan natural di luar, nothing. Termasuk saya khotbah begini. Kalau saya tidak praktekkan di kehidupan di sana, berarti saya penipu. Oke, Amsal pasal 4 ayat 20. Orang suka di ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah mengalir kehidupan. Tapi pertanyaannya, yang kita jaga apa? Firman. Nah kalau nggak ada firman kita mau jaga apa Bapak Ibu? Ya kan? Loh, Bapak Ibu itu menjaga sesuatu karena kita punya sesuatu. Misalnya Bapak Ibu punya apalah, kita jaga. Emas misalnya. Atau fasilitas kita jaga. Kan ada yang dijaga. Nah ini firman Bapak Ibu. Coba kita lihat ke ayat 20. Masih bersama saya ya. Saya berharap jangan ada yang ngantuk ya. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah sebentar saya selesai. Hai anakku. Ini berarti bapak ngomong sama anaknya. Hai anakku. Saya semalam khotbah di Bipro.
Ya, saya bilang kalau Tuhan disiplin kita itu karena koridornya adalah itu, dia Bapa, kita anak. Orang itu kalau sayang pasti ditegur. Ya kan? Orang jalan ke jurang kita biarin berarti kita kan nggak suka sama dia. Udah mati aja dia lah. Kalau kita sayang dia kita ngomong, jangan. Itu jurang, kamu bisa mati. Ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Dalam terjemahan Inggris adalah pay attention, bayar harga untuk perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu apa Bapak Ibu? Menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Tahan boleh ayat ini? Coba. Aneh ya, firman kok hubungannya dengan mata? Kan firman itu hubungannya dengan telinga kan? Ya, tapi ini soal mata. Karena begini, Tuhan mau kita itu dengan mata kita melihat bahwa tangan kita melakukan firman, kaki kita melakukan firman, seluruh hidup kita melakukan firman. Jadi saya mau mata saya melihat bahwa tangan saya melakukan firman, kaki saya melakukan firman, mulut saya melakukan firman, semua tubuh saya melakukan firman. Makanya firman itu jangan menjauh dari mata kita, maksudnya begitu. Kalau firman didengar, ya memang kan. Saudara dengar khotbah begini kan dengar. Tapi ini soal mata, apakah kita melakukannya lewat hidup kita? Makanya kemudian, karena itulah, nah ini akibatnya. Yang menjadi apa Bapak Ibu? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang mau sembuh katakan amin. Yang mau kuat katakan amin. Yang mau sungguh-sungguh tetap naik katakan amin Bapak Ibu. Kuncinya firman. Anak-anak muda saya beritahu, hidup dalam firman. Saya tahu informasi jutaan dan membuat bingung. Kembali ke firman, itu kekuatan kita. Sebab semuanya sudah ada di firman. Nah kemudian ayat 23 kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya beritahu yuk, perenungan di dalam firman kuat. Tahu nggak Bapak Ibu, orang itu kalau di dalamnya firman, memang sunyi. Ini pergerakan kesunyian, tapi hati nuraninya kuat. Orang itu kalau penuh dengan firman, hati nuraninya kuat. Orang itu kalau punya hati nurani kuat, Bapak Ibu, sendirian pun bisa dipercaya. Saya kadang suka nantang bini sama anak-anak muda yang saya bina. Kamu itu kalau sendirian, ada laptop di depanmu, yang kamu lihat apa? Apakah kamu tetap takut akan Tuhan ketika orang lain gak tahu, sementara dunia di tanganmu? Pendeta ini kayaknya picisan sekali, ini kan masa generasi modern Pak. Oh, buat saya boleh pakaian modern, tapi hati tetap harus tradisional. Hati harus tetap, maksudnya tradisional itu begini, tetap melekat sama Tuhan. Ya, orang itu kalau punya kedalaman dalam firman, keintimannya gak dibuat-buat. Bapak Ibu pernah lihat gak ada suami istri yang mesra kalau di depan orang atau di depan kamera? Begitu di rumah, perang teluk saja kalah. Kan ada orang kalau begini, mesranya sama Tuhan kalau di gereja, ngangkat tangan, sampai kepala miring-miring. Kan orang karismatik begitu, ngangkat tangan, kepala miring-miring, air mata miring, air hidung miring, air kuping miring. Oke, tapi waktu sendirian, ketika nulis angka, kita tetap jujur enggak? Keintiman kita jadi berbeda. Karena firman ada pada kita. Dan itu sudut pandang kita jadi berbeda. Yuk Bapak Ibu belajar seperti Abraham. Gak usah takut. Keadaan memang tidak gampang. Dunia semakin gelap. Tapi kita punya mata yang terang. Untuk melihat, bergerak, tetap melakukan semuanya. Untuk kemuliaan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ora pasyekete karapapapa. Boleh angkat kedua tangan. Ya, yang bisa berbahasa roh, Hora pataka syekete karapapapa. Ya, sembah dia. Ya, saudara bisa katakan apapun. Tuhan baik, haleluya. Syede karapapapapapapapa. Kora pataka sakoto kora kalap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 pa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 p
kegelapan tidak bisa mengalahkannya. Kita punya arahan, kita punya cara melihat yang berbeda. Pasti akan ada arahan. Saya yakin jemaat di tempat ini pasti akan ada arahan ke depan. Akan ada arahan di depan, akan ada arahan di depan. Yang lalu biarlah berlalu. Akan ada arahan-arahan baru buat kita.
buat kita secara pribadi, secara keluarga, secara usaha, bahkan secara jemaat. Akan ada arahan, akan ada arahan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulangi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Step by step Tuhan pasti pimpin kita. Dia pasti pimpin kita. Sekete karab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 . Oh karabalaba sekete karabababababab. Mari minta doa ini Bapak Ibu. Mataku jadikan terang ya Tuhan. Jadikan mata hatiku terang. Yuk, mari Bapak Ibu doa Paulus ini kita ulangi di mulut kita. Jadikan mata hatiku terang, supaya aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya, betapa luasnya, betapa lebar, tinggi, dalamnya kasih itu. Dan aku memahami, sekalipun itu melampaui semua pengetahuan manusia, teori manusia, boleh tidak ada jalan keluar. Orang boleh berteori, semuanya nggak menentu di depan. Semua pakar boleh berbicara apa. Semua kelihatannya menakutkan. Kiri kanan mentok, depan belakang tidak ada jalan keluar. Tapi saya beritahu, jalan Tuhan di atas masih lebar. Dia akan memberi arahan buat kita. Amen. Ada arahan dari langit, ada arahan dari langit, ada direction dari langit. Dia bertata. Hari ini yang pesimis, yang depresi, terimalah kekuatan dari Tuhan. Hari ini yang putus asa, bangkit lagi. Hari ini yang jatuh, terimalah kekuatan dari Tuhan. Firman ini termeterai di hati kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Firman ini termeterai di hati kami. Saya beritahu yang putus asa, Tuhan lagi berkata, aku sedang membuat jalan dalam hidupmu. Yang penting, separalelah dengan Dia. Sinkronis dengan Dia. Berkati umat-Mu Tuhan. Dimanapun, termasuk yang di rumah-rumah, berkati umat-Mu. Berkati gereja ini. Berkati Pak Aswin. Berkati semua yang ada. Berkati semua. Berkati Tuhan. Berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan